Dua calon pemain timnas Indonesia Miss Hilgers dan Eliano Reinders kabarnya minggu depan akan menjalani sumpah WNI di KBRI Belanda. Tentu saja kabar ini membuat publik tanah air happy. Intinya masuknya Hilgers dan Eliano benar-benar hal yang sangat positif. Pelatih Sintayong pun antusias dengan kehadiran pemain yang sama-sama memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibu ini. Tentu tiada keraguan, mereka sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia. Miss Hilgers dan Eliano Reinders sama-sama telah bertemu dengan Sintayong saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Miss dan Eliano selesai sebelum penutupan pendaftaran pemain, maka Sintayong tak menutup kemungkinan akan memanggil keduanya. Tentu saja kedatangan kedua pemain Eredivisie itu akan menambah sesak daftar pemain skuad Garuda asuhan Sintayong. Apalagi saat ini, tak tanggung-tanggung ada 14 pemain yang kini menjadi pemain naturalisasi atas rekomendasi pelatih asal Korea Selatan ini. Menariknya ketika ditanya soal peluang menurunkan starting 11 timnas Indonesia dengan sepenuhnya pemain naturalisasi, Sintayong memilih untuk melakukan ini. Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa ia merekomendasikan pemain yang akan dinaturalisasi dengan syarat mutlak yakni memiliki keturunan Indonesia. Sehingga darah Indonesia yang mengalir pun menjadi syarat utama untuk membela tim merah putih. Diketahui kehadiran sejumlah pemain naturalisasi ini pun kini melengkapi semua lini dari mulai kiper Marten Pas hingga striker Rafa Strike. Hal ini membuat Sintayong bisa saja menurunkan 11 pemain timnas Indonesia yang sepenuhnya merupakan pemain naturalisasi. Tapi ingat, jangan salah, mereka ini juga jelas merupakan warga negara Indonesia sama seperti kita. Mereka juga berjuang keras untuk lambang Garuda di dada demi meningkatnya prestasi dari timnas Indonesia. Peluang besar Sintayong menurunkan full squad naturalisasi tadi lantas membuat calon lawan skuad Garuda Oktober nanti yakni Cina ketar-ketir. Melalui media lokalnya NetEase, mereka mengaku khawatir dengan kehadiran dua calon pemain anyar timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Reinders, yang dinilai bisa membuat tim Dragons kembali gagal meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi pada dua pertandingan awal di putaran ketiga, timnas Indonesia dan Cina memiliki perbandingan yang cukup mencolok. Skuad Garuda mampu mencuri 2 poin setelah menahan imbang tim langganan Piala Dunia timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Sedangkan Cina harus menelan 2 kekalahan memilukan dari timnas Jepang dengan skor 0-7 dan Arab Saudi dengan skor 1-2. Hasil minor ini bahkan disebut-sebut membuat posisi pelatih Cina Branko Ivankovic terancam. Membuat timnya terdampar di dasar klasemen, pelatih tim Dragons itu mendapatkan banyak kritik dari supporter Cina. Tak hanya itu, media Cina NetEase juga memperkirakan pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi penentu nasib dari Ivankovic. Pelatih asal Kroasia itu bisa saja dipecat jika timnas Cina menelan kekalahan dari skuad Garuda. Tentu saja target ini akan membuat fokus Branko Ivankovic berantakan jelang berjumpa timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Waduh, kekuatan skuad asuhan Sintayong nampaknya sangat berpengaruh pada nasib para pelatih dari tim yang dihadapinya. Bagaimana tidak, sebelumnya Australia telah resmi mengumumkan bahwa pelatih mereka Graham Arnold mengundurkan diri dari posisinya pada Jumat 20 September menyusul 2 hasil negatif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada September ini Australia tak mampu menang dan bahkan tak mampu mencetak gol dari 2 pertandingan kontra Bahrain dan Indonesia. Pertama, mereka kalah secara mengejutkan dengan skor 0-1 dari Bahrain di Gold Coast pada Kamis 5 September. Dan 5 hari kemudian giliran timnas Indonesia yang menahan Australia dengan skor tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno. Media-media Australia pun berbondong-bondong melaporkan keputusan Graham Arnold tersebut. Salah satu di antaranya menyoroti tentang bagaimana Arnold meluapkan kekesalannya lewat kata-kata setelah laga kontra timnas Indonesia. Media Australia The Nightly menyebut bahwa Arnold telah menyampaikan kata-kata kasar setelah laga kontra tim Merah Putih. Saya tidak bisa bermain untuk mereka.
Demikian kata-kata Arnold, tepat setelah imbang kontra timnas Indonesia yang disoroti oleh The Nightly. Lebih lanjut, Arnold memang mengutarakan ketidakpuasannya kepada Jackson Irvine dan kolega yang tak bisa mengonversi peluang meski mendominasi permainan. Kendati begitu, Arnold sejatinya tidak mengindikasikan keinginan untuk mundur karena masih ada 8 laga lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena hal ini, Federasi Sepak Bola Australia perlu mencari pengganti Arnold sesegera mungkin karena mereka akan menghadapi Cina dan Jepang pada 2 laga berikutnya yang digelar di bulan Oktober. Keputusan mundurnya Graham Arnold dari kursi kepelatihan Australia ini juga disorot oleh induk sepak bola dunia, yakni FIFA. Gagalnya Australia untuk menumbangkan skuad asuhan Sintayong membuat FIFA membandingkan hasil dari laga yang telah dijalani kedua tim pada FIFA Matchday September ini. Timnas Indonesia berhasil meraih 15,44 poin dari 2 hasil pertandingan kontra Arab Saudi dan Australia. Berkebalikan dengan skuad Garuda, Australia justru menjadi tim yang kehilangan paling banyak poin di jeda internasional kali ini. FIFA menjabarkan bahwa sekeras kehilangan 26,99 poin dari 2 pertandingan terkininya dan turun 1 peringkat dunia. FIFA bahkan memampang Australia sebagai tim yang paling merugi dalam situs resminya sebagaimana pantauan pada Jumat 20 September kemarin.